Pace bene, para culprit, gereja itu kiranya semakin Katolik. Kekristenan itu semakin Katolik. Itu sebuah cita-cita yang mau kita bahas. Sederhana, singkat. Mudah-mudahan singkat. Sebelum sampai ke sana, saya harap para culprit yang menonton video ini, yang sering datang ke channel ini, sehat-sehat dimanapun berada. Persiapan Natalnya baik-baik. Kalau ada yang merencanakan perjalanan pulang kampung, sehat-sehat juga di perjalanan. Mudah-mudahan sehat juga yang dituju, orang-orang yang mau dijumpai, atau di kampung halaman, atau justru yang dari kampung pergi ke perantauan. Bersatu, berkumpul. Sangat berharga arti berkumpul itu. Kadang kita mengerti betapa mahalnya sebuah perkumpulan ketika kita justru jauh dari perkumpulan itu. Semakin kita pahami, penting rupanya bertemu dengan orang lain. Kita sanggup berkata begitu ketika kita punya pengalaman tidak bisa bertemu, berkumpul dengan yang lain. Oke, tentang persiapan Natal. Kita mau berbicara tentang gereja itu harus semakin Katolik. Para culprit, di video ini ketika saya mengatakan Katolik, itu tidak sedang berbicara tentang gereja Katolik, meskipun ada kenaknya sedikit. Persoalannya adalah istilah Katolik menjadi sedikit kabur ketika itu dimaknai sebagai kata sifat dan kemudian sebagai atribut. Atribut dalam arti yang dilekatkan kepada satu institusi. Ketika saya katakan gereja itu harus semakin Katolik, gereja itu harus semakin terbuka, universal kepada semua orang. Merentangkan lengannya untuk memeluk setiap orang yang mau datang. Kalau dia seseorang yang pernah pergi ingin kembali, diterima juga. Itulah pengampunan. Kalau seseorang ini belum pernah mengenal gereja dan dia datang, itulah menerima orang asing. Dan itu semua diajarkan oleh Kristus. Gereja yang semakin Katolik adalah apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, persoalannya adalah bahwa ketika kita menyebut Katolik, orang langsung memiliki pikiran yang terasosiasi, yang terarah pada gereja Katolik ini. Nah, mengapa gereja itu disebut gereja Katolik yang institusional ini? Karena memang cita-citanya ingin membawa Katolisitas itu, keterbukaan untuk semua orang itu. Masalah aktual kita adalah gereja terkotak-kotak, oke? Terkotak-kotak oleh berbagai alasan, ada motif di belakangnya. Dan motif ini harus diuji. Tidak semua jujur yang mendirikan gereja itu untuk Kristus, tidak. Ada kepentingan lain yang memboncengi. Tetapi harus dikatakan bahwa kecenderungan ini, bahwa ada kepentingan lain yang memboncengi, juga ditemukan di semua lapisan. Jangan-jangan di gereja Katolik juga ditemukan itu, di gereja Katolik yang institusional ini. Nah, ini saya mau katakan, ketika saya memakai Katolik, yang kita cita-citakan adalah gereja yang terbuka, yang membuka lengannya bagi semua orang. Nah, ketika gereja itu semakin Katolik, ketika gereja itu semakin Katolik, diharapkan orang-orang Kristen juga semakin Katolik juga orangnya. Persoalan lain adalah ketika seorang Katolik yang ada di gereja Katolik ini, institusional ini berkata, kami Katolik, istilah ini bisa menjadi sandungan juga. Memang kadang situasi memaksa kita untuk mengatakan, ya kami Katolik merayakan Natal begini, memahami sakramen begini, mengenal Ekaristi begini. Dipaksa oleh keadaan karena sudah ada perbedaan. Tetapi kata kami Katolik itu sendiri bisa menjadi sandungan, ambigu. Sebagai Katolik tidak ada seharusnya kata kami. Kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Kita harusnya mengenal Kristus, mengalami Kristus sebagai juru selamat. Mengalami Kristus dalam Ekaristi ini. Tetapi karena sudah ada perbedaan, mulai muncul terminologi kami, lain dari kalian. Dan ini menjadi sandungan untuk membawa gereja yang Katolik. Inilah cita-cita yang
diperjuangkan oleh Paus Fransiskus yang tidak gampang, karena penolakan datang dari kemapanan orang-orang Katolik sendiri. Di mana kekhususan kita sebagai orang Katolik dari gereja Katolik institusional ini? Nah, ini menjadi satu kesombongan, arogansi yang tidak disengaja barangkali, bukan diinginkan, tetapi begitulah dosa menarik dosa yang lain, menjadi labirin kekeliruan, boleh dikatakan ya. Maksud mau membangun satu gereja yang Katolik, tetapi dalam prakteknya ada penyelewengan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Bagaimanapun harus ada yang menyuarakan ini, gereja yang Katolik ini. Harus ada. Salah satu usaha yang juga adalah dengan membuat gereja oikumene. Persoalannya adalah berdirinya gereja oikumene menjadi sebuah rumah lain untuk bersatu. Lalu Katolik berkata, inilah gereja Katolik, inilah gereja yang satu itu. Mari ke sini. Nah, menjadi semakin pelik. Kalaupun gereja itu semakin sulit bersatu secara struktural, secara institusional sebagai kelompok, sekurang-kurangnya cita-citanya tetap sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, seperti kata lagu itu. Semoga spiritualitas kita adalah satu dalam gereja. Konsep ini, spiritualitas ini tetap dirawat, tetap didengungkan di setiap denominasi gereja. Nah, dengan menyebut denominasi pun sudah ada tendensi, ada kecenderungan untuk membuat kelompok-kelompok dalam gereja. Tetapi sekali lagi itulah fakta yang ada. Nah, semoga kalaupun secara struktural sudah terpisah, tetapi setiap struktur yang dibentuk itu bersifat Katolik. Terbuka bagi semua orang. Tidak mengajak orang untuk membuat pemisahan. Dan harus menegaskan inilah kebenaran yang kita kenal dalam gereja. Tetapi dengan kesadaran mau terbuka menerima yang lain. Sekali lagi, ini dua ekstrim ya. Di satu sisi dia harus menegakkan ajarannya. Di sisi lain dia harus terbuka mengalami gereja yang satu. Ada ketegangan di sini, dan ini yang menjadi harusnya cita-cita bersama. Saya tidak tahu apakah ide ini cukup terang, tetapi judulnya mudah-mudahan memberi pemahaman. Semoga gereja semakin Katolik. Gereja ini semua. Pace bene.